Melihat kinerja perusahaan secara kuartal 1 2025 ini kan membukukan laba yang impresif Pak, di saat kalau kita melihat secara industri ini juga pertumbuhan yang melambat, bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tidak sesuai dengan ekspektasi pasar. Mungkin boleh di-spill apa saja upaya yang dilakukan untuk bisa mempertahankan kinerja tersebut? Ya, pertama atas kinerja Q1 tahun 2025 ini ya kami bersyukur ini menunjukkan bahwa permintaan pasar terhadap produk dan jasa layanan kami itu masih sangat tinggi, dan juga dari sisi laba kami mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Q1 di tahun lalu. Itu karena kami terus berupaya meningkatkan efisiensi dalam hal operasional, dan juga dibandingkan dengan Q1 tahun lalu, kami di Q1 tahun ini tidak menggunakan pinjaman bank, sehingga bunga bank itu tidak ada. Baik, dan kalau kita melihat pemangkasan yang sudah terjadi kemarin dan juga berdasarkan laba yang Bapak sampaikan, apakah ini keadaan yang mungkin akan membuat optimisme kembali untuk melakukan ekspansi di semester 2? Ya, kami terus optimis untuk terus giat untuk berusaha meningkatkan pendapatan, karena kami merasa prospek ini masih sangat besar di bidang ini. Karena semua sektor industri itu perlu solusi proteksi kebakaran. Jadi kalau ada satu sektor yang mengalami perlambatan, tentu ada sektor lain yang tidak terkena dampak ataupun malah mengalami percepatan gitu. Waktu COVID juga pengalaman kami demikian. Jadi selalu ada sektor yang tetap bertahan atau malah lebih cepat. Jadi semua itu butuh proteksi kebakaran. Baik, lalu seperti apa rencana ekspansi yang mungkin sudah ada di dalam plan perusahaan di semester 2 nanti? Ya, kami masih fokus pada bisnis inti kami, yaitu proteksi kebakaran. Kami merasa potensi ini masih sangat besar, jadi kami akan fokus di tahun ini. Kami akan giat melakukan berbagai cara pemasaran secara offline maupun online. Secara online misalnya dengan optimasi search engine. Secara offline itu kami menambah tenaga pemasaran, kami melakukan seminar, kami bekerja sama dengan rekanan yang terkait dan lain-lain untuk membukukan pendapatan yang lebih besar lagi. Baik, itu tadi dari segi peluang, tapi dari segi tantangan, seperti apa tantangan yang mungkin diperkirakan oleh perseroan? Ya, tantangan untuk di bidang ini atau yang sekarang? Di bidang ini? Nah, di bidang proteksi kebakaran ini bagi kami itu tantangan adalah memang standar regulasi dan law enforcement di bidang proteksi kebakaran ini kami nilai itu masih minim, masih cukup rendah gitu. Jadi kalau kita bandingkan dengan bisnis proteksi kebakaran ini dengan negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, Thailand, Singapura, bisnis kita itu size-nya itu masih, bisnis fire ini size-nya masih sangat kecil dibandingkan dengan mereka. Karena mereka dari sisi regulasi, standar itu dan law enforcement itu sudah lebih tinggi dari kita gitu. Jadi bagi kami ini adalah tantangan, tapi juga sekaligus adalah peluang gitu, bahwa Indonesia yang begitu besar ini tapi standar kita belum sampai ke situ gitu. Jadi peluangnya masih sangat besar. Tantangan sekaligus peluang buat kita. Baik, tapi kalau melihat laba yang berhasil dihasilkan di kuartal 1, tadi Bapak sampaikan mungkin akan konsen untuk menambah tenaga pemasaran lagi. Apakah ada perubahan target yang lebih besar lagi untuk di akhir 2025 nanti? Kita saat ini masih mengacu pada target yang sudah kita proyeksikan sewaktu kita mau IPO sih. Kita fokus untuk mencapai itu. Baik, dan selain untuk menambah tenaga pemasaran, apakah dibutuhkan investasi tambahan juga untuk bisa mencapai target tersebut? Kita paling pembelian alat-alat ataupun itu seiring dengan pekerjaan sih. Pembelian alat berat ataupun pembelian armada itu seiring dengan pekerjaan yang kita lakukan. Tapi kalau investasi khusus sih tidak ada. Baik, untuk saat ini apakah fokusnya memang di kota-kota besar atau ada rencana juga mungkin untuk masuk ke kota-kota pelosok? Saat ini memang kegiatan utama kami itu ada di Jakarta, tapi juga kami ada juga kantor perwakilan di Medan, di Cilegon gitu. Tapi untuk sampai ke pelosok kita belum ke sana.
karena memang masih banyak kita bisa handle dari Jakarta. Baik. Untuk proteksi kebakaran ini kan sebenarnya dibutuhkan tidak hanya untuk gedung-gedung bertingkat, tapi juga untuk perumahan juga, misalkan untuk properti begitu. Artinya apakah ada rencana juga untuk mungkin berekspansi hingga ke pasar tersebut? Saat ini sih belum, tapi kalau sekali lagi kalau regulasi kita sudah ke sana, kita bandingkan contoh di Malaysia saja itu kan yang saya tahu setiap rumah itu memang wajib punya alat pemadam api ringan, contohnya itu kan salah satu bagian dari proteksi kebakaran. Dan mereka itu tiap tahun datang sendiri ke toko-toko ataupun ke dealer proteksi kebakaran untuk melakukan tera ulang gitu. Jadi kalau itu sudah terjadi, tentu market ini akan membludak, akan sangat besar gitu. Dan saya kira kalau sudah menuju ke sana, kita bisa masuk ke retail.